bergerak bela Jokowi. Terkhusus buat kalian yang lagi demo terhadap Jokowi yang ada di Pulau Jawa, khususnya yang ada di Jakarta. Terus terang, yang kalian suarakan tidak mewakili kami yang ada di daerah. Please, kami bukan masyarakat bodoh, kami juga bukan warga yang terbelakang lagi, kami bukan warga negara Indonesia yang tidak tahu tentang perkembangan zaman dan juga tentang pendidikan. Pengikut sakit hati, para artis-artis yang demo kemarin, berani tak demo datang ke DPR untuk meminta mensahkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Tapi pas ujungnya kok nyanyi lagu ini. Agak lain kau, agak lain bapak kau, agak lain sekeluarga. Coba kita perhatikan mereka-mereka ini. Kemarin pas pemilihan mereka mereka pilih kosong berapa ya? Kawal RUU perampasan aset. Sebenarnya RUU perampasan aset ini udah lama banget diajuin sama Presiden ke DPR, bahkan dari 2010. Dan beberapa kali nggak dimasukin DPR ke pembahasan karena katanya nggak masuk prioritas sebagai pembahasan RUU. Dia nih yang dibawa nih ya. Pisau ya, bukan demo. Fraksi kami akan memperjuangkan untuk revisi undang-undang pilkada. Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia terbaik sepanjang sejarah bangsa ini berdiri. Itu faktanya dan hanya iblis yang tidak. Saya menyampaikan sedikit nih Pak, kalau nanti anak saya sudah besar, saya mau sampaikan sedikit cerita, kisah tentang Presiden yang menjabat selama 10 tahun, 2014 sampai 2024. Kalian tahu kan, si Ahok ini kan musuh bebuyutan Anies dulu saat Pilgub 2017 kan. Gini amat ya nasib Ahok, ya Allah. Presiden yang dihina sedemikian rupa seperti Pak Jokowi disuruh duduk di bangku kecil bak anak siswa menghadap guru BP, lalu sengaja diviralkan, benar-benar sebuah penghinaan keji. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi itu yang ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Fir'aun yang namanya Jokowi oleh korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga. Jangan melukai. Kalau melukai berat. Pak Jokowi tanpa pattern, langkahnya tanpa pattern. Yang pakai pola itu adalah yang suka baca literatur. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, odo. Kembali lagi dengan saya Mas Jowo. Di video ini kita akan mengulas video mahasiswa yang menyenggol Tamtama. Tamtama kok banggo widih, widih. Dan akhirnya di sini berujung. Klarifikasi ya kan, aduh, oke di. Sini kita akan mereaction yo. Aksi-aksi poro Tamtama yang disenggol yo. Dan nanti odo banyak video yang soyo rangkum di sini guys, jangan lupa tonton sampai selesai, pokoknya seru guys. Ya bangga lah. Aduh, lalu tuh demo aja, gak usah nyenggol Tamtama. Iya, demo aja. Aduh, lalu belum tentu jadi apa-apa ya kan. Si tampan, tuh lihat, bangga lah orang. Siapa yang nggak bangga?
blok juga ya. Nih, keren. Gagah. Waduh, mantap abangku. Gila. Demo ya demo aja, nggak usah nyenggol Tamtama. Ya betul. Ngapain nyenggol-nyenggol orang? Aduh. Nih, kalau aku sih bangga ya. Kalau aku jadi Tamtama sih bangga. Bela negara ya kan. Nah, nih. Permintaan maaf pula. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reza Bakti Nugraha. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Pakuan. Selamat sore kepada bapak-bapak dan teman-teman saya yang sudah datang pada hari ini. Di sini saya ingin menyatakan memohon maaf yang Udah aku bilang, ujung-ujungnya pasti mohon maaf. Mohon maaf atas nama pribadi dan Universitas Pakuan dan kampus, kepada kampus Universitas Pakuan jika perilaku atau perbuatan saya Takutnya kamu dikeluarkan nanti ya. menyindir atau merugikan pihak-pihak yang terkait sehingga menimbulkan keresahan. Sekali lagi, saya atas nama pribadi dan kampus Universitas Pakuan memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kan minta maaf juga. Aduh. Rakyat bergerak bela Jokowi. Rakyat bergerak Khusus bela buat Jokowi. kalian yang lagi demo terhadap Jokowi yang ada di Pulau Jawa, khususnya yang ada di Jakarta. Terus terang, yang kalian suarakan tidak mewakili kami yang ada di daerah. Please, kami bukan masyarakat bodoh, kami juga bukan warga yang terbelakang lagi. Kami bukan warga negara Indonesia yang tidak tahu tentang perkembangan zaman dan juga tentang pendidikan. Benar bang, kasih tahu. Stop mengatasnamakan warga Indonesia untuk menyingkirkan Jokowi. Stop. Karena kalian tidak pernah tahu, kami yang di daerah, kami yang merasakan bagaimana selama kepemimpinan Jokowi, kami mendapatkan dampak yang sangat luar biasa. Tahu bang, kita Saya bukan orang sampaikan bodoh sekali lagi, untuk kalian yang ada di Jakarta, stop kalian berpolitik licik, khususnya yang demo, mahasiswa semuanya. Please, kalian tidak mewakili seluruh mahasiswa yang ada di daerah, di seluruh yang ada di Indonesia. Benar, itu Bang. kalian saja yang di Jakarta. Kalau kalian berniat untuk menurut Ayo mahasiswa, mahasewa, bukan barisan sakit hati, pengikut sakit hati, artis-artis yang demo kemarin, berani tak demo datang ke DPR untuk meminta mensahkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Nggak berani yang bang, telah pasti digaungkan nggak berani oleh dia. Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Bapak Jokowi menantang kalian. Ya. Jangan selama ini kalian demo, ingin melengsarkan Bapak Jokowi. Kalau Bapak Jokowi korupsi, Bapak Jokowi tidak akan berani menggaungkan perampasan aset koruptor. Kami sebagai rakyat Indonesia sangat membutuhkan keberanian kalian. Kami menunggu hasil dari demo kalian. Iya. Selamat pagi. Nih, orang Papua, orang Timur juga ikut komen ya. Saya ingin soal ikut berkomentar tentang beberapa pelawak yang dari Timur ya. Nih, ada siapa itu? Mamat, ada Ari Keriting, ada Abdur yang pakai topi kurang jelas. Terus yang belakang ini si Bintang Emang kayaknya ya. Iya, awalnya orasi keren tuh. Orasi keren. Iya. Tapi iya. pas ujungnya kok nyanyi lagu ini. Agak lain kau, agak lain bapak kau, agak lain sekeluarga. Coba kita perhatikan mereka ini. Kemarin pas pemilihan mereka mereka pilih kosong berapa ya? Mereka pilih kosong berapa? 03 kayaknya.
Aduh, ikut Sekalian demo, anak tapi abah. ujung-ujungnya nyerang Jokowi sama keluarganya. Ya ampun, pelawak. Kalian ini jangan bikin malu-malu orang timur. Wow. Kalian kalau mau jadi pelawak aja. Bikin malu-malu aja, ujung-ujungnya malah nyerang keluarga Jokowi. Nih, orang kampung kalau yang udah pindah ke kota begini nih. Lupa apa yang sudah dilakukan Jokowi tuh di Indonesia Timur. Iya ya. Pindah ke kota langsung lupa. Iya. Kalian lebih baik bertiga tobat ya. Bikin malu-malu saja. Bikin malu Ini saja. apalagi sih, perasaan baru aja gue tinggal tidur semalam udah ada aja gebrakan baru. Kawal RUU perampasan aset. Sebenarnya RUU Iya. perampasan aset ini udah lama banget Itu yang harus sama kita Presiden kawal. DPR, bahkan dari 2010. Dan beberapa kali nggak dimasukin DPR ke pembahasan karena katanya nggak masuk prioritas sebagai pembahasan RUU. Kemudian terakhir diajukan lagi oleh pemerintah ke DPR itu pada tahun 2023. Tapi sampai sekarang mana buktinya? Belum ada pengesahan juga. Pembahasan pun Kemarin nggak mau ada. revisi undang-undang DPR, presiden yang disalahin. Pas presiden ngajuin buat revisi undang-undang, ini malah nggak ada yang gubris. Mana nih mahasiswa sekarang nih, tolong dong dibantu ini nih. Perampasan aset ini penting banget bagi negara. Ini yang paling Terakhir penting. kata Ketua DPR pada Februari kemarin soal kelanjutan RUU perampasan aset, Mbak Puan, kami tunggu pembahasan RUU lain selesai katanya. Ya gimana nggak selesai? RUU yang baru masuk 1 hari langsung jadi. Ini bertahun-tahun nggak jadi-jadi. Mbak, Iya. gimana nih? Padahal RUU perampasan aset ini penting banget bagi negara. Karena apa? Karena negara harus ngambil haknya yang dirampas dari korupsi dan para pencucian uang itu. Ini dia bukti dari Presiden buat DPR untuk membahas rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana yang dilayangkan pada bulan Mei kemarin. Yang isinya untuk dibahas dalam sidang DPR Republik Indonesia guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama. Kenapa nggak Tapi kok berani yang ya? diprioritaskan yang gebrak 1 hari itu langsung jadi ya? Kenapa ini nggak jadi-jadi ya? Itu pertanyaan kita semua sih. Dan gue berharap juga para mahasiswa, yuk mari sama-sama Alah, mahasiswa mana mau aset ini bergerak. biar cepet diselesaikan. Kalau nggak gitu, kapan kelarnya? Nah ini, polisi menemukan sajam saat membubarkan aksi. Oke, ada sajam juga guys ya. Ada sajam juga di bawah ya. Masalahnya kena masyarakat juga ini, Pak. Kamu jangan jauh terus. Tuh. Yang dibawa nih ya. Ini mau demo atau mau tawuran ya? Aduh. Yang parah lah ini mahasiswa ini. Undang-undang perampasan aset korupsi yang betul-betul menguntungkan rakyat, menguntungkan negara, kok nggak mau turun ya? Agak lain lah memang ya. Mahasiswa sekarang ini. Kami PDI Perjuangan ini teman-teman saya sama Membangunkan DPR, demo DPR. fraksi kami akan memperjuangkan untuk revisi Lucu ya. pilkada dibatalkan. Wah ini jagoan pula nih. Kenapa nih? Teriak-teriak ngajak duel. Waduh, 1 lawan 1. Widih, keren lu bang. Oh jagoan ya. Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia terbaik sepanjang sejarah bangsa ini berdiri. Itu faktanya dan hanya iblis yang tidak mengakui. Kami orang Lombok juga bangga ya. Kalau ada satu orang yang berani mencaci pemerintah seperti ini, konsekuensinya mati atau hilang gak pulang-pulang. Di era SBY ada beberapa kali SBY turun tangan langsung melaporkan ke polisi orang yang dianggap telah menghinanya. Tapi apa yang terjadi di era Presiden Jokowi? Dibangsat-bangsatkan, dilaknat-laknatkan, dikurang ajarkan, bahkan diibliskan. Kita patut bersyukur, kita patut berbangga hati diberikan seorang pemimpin yang bermental malaikat seperti Insinyur Haji Joko Widodo. Dihina, dicaci maki, dia biasa saja.
Top. Udah, nggak usah berlebihan, nggak usah ngerasa sok jadi pahlawan, karena udah posting Garuda Biru, Indonesia Darurat, kawal MK, dan orang-orang yang nggak posting Garuda Biru kalian anggap tidak cinta negara. Yang darurat bagian kalian mana tahu sih? nggak? Yang kalian kawal tuh keadilan siapa? Coba lihat lagi putusan MK-nya. Yang kalian kawal tuh keadilan calon pejabat. Garis bawah ini, calon pejabat. Udah bener yang heroik itu yang ngawal kasus Vina, karena mereka memperjuangkan keadilan 7 terpidana. Nah, itu aku setuju. Jelas-jelas mereka tuh rakyat kecil, kuli bangunan yang keadilannya diinjak-injak karena salah tangkap oleh Ladusing. Mereka jauh lebih heroik gitu loh. Kalian gak usah ngerasa paling pahlawan sendiri. Orang-orang yang tidak posting Garuda Biru dianggap tidak cinta negara. Emang kalau para pejabat itu jadi menjabat, kalian dapat apa? Gak dapat apa-apa juga. Jadi gak usah ngerasa sok paling pahlawan. Ya biasa aja begitu loh, posting aja. Gak usah nyenggol sana nyenggol sini. Sebenarnya gue gedek banget nih ya sama influencer besar ya yang kemarin itu dukung Pak Prabowo ya. Gedek dukung kenapa? mati-matian 02. Tapi sekarang di saat ya rakyat mahasiswa terjun ya menyelamatkan demokrasi, menuntut keadilan ya, lu orang pada kemana? Nggak ikut Ya diem ngopi di rumah. ke jalan. Apalagi lu pasang-pasang story. Ngapain? Lu malah bertolak belakang kayaknya. Lu ngerti nggak sih ya? Justru yang dirugikan itu Pak Prabowo, presiden terpilih. Nggak bakalan nantinya. rugi Pak Prabowo. Karena ya ini tuh udah mulai mencederai demokrasi yang nanti pada akhirnya ya kalau ini dibiarkan tuh sang penguasa yang katanya Raja Jawa itu akan mengkebiri Pak Prabowo. Asumsi akan kalian rusak, aja. akan dicatat nantinya, dan itu akan menyulitkan kepemimpinan Pak Prabowo. Harusnya lu orang itu berdiri bersama kita di depan. Ngapain ya? Lu harusnya ikut turun. Tapi kemana lu? Udah enak terima duit, Mana jiwa patriot lu sebagai rakyat Indonesia? Bukan dipakai di sini ya, bukan dipakai. Gua dulu nggak dukung Pak Prabowo, tapi sekarang gua ikut aturan, gua dukung Pak Prabowo. Gua akan dukung kepemimpinan dia selama 5 tahun ke depan atau nanti bisa 2 periode. Karena supaya Pak Prabowo ya bisa melawan kezoliman rezim keluarga. Hanya karena 2 orang yang nggak sabar. Lu tunggu lah, nih tunggu aja setahun lagi batas usia lu bisa 30 tahun. Kenapa? Nanti karena udah nggak bisa jadi presiden, udah nggak jadi anak presiden gitu, harus sekarang banget. Ini gue gedek banget nih sama influencer. Lu jangan cuma mikir doang, otak pikir, pakai otak. Ini negara nggak bisa digadein. Harusnya lu ikut bersama kita ya untuk menyelamatkan kepemimpinan Pak Prabowo nantinya. Kita tawa aja lihat dulu Bang. Joko Widodo, saya menyampaikan sedikit nih Pak. Nah, nih. Kalau nanti anak saya dengerin. besar, saya mau sampaikan sedikit cerita kisah tentang presiden yang menjabat selama 10 tahun 2014 sampai 2024. Namanya Presiden Joko Widodo. Seorang presiden yang paling banyak dihina, dihujat, direndahkan, bahkan dikambing hitamkan oleh elit-elit politik, Siraku, Sitamak, dan orang-orang yang paling banyak menggeruk kekayaan di bangsa ini. Seorang presiden yang lahir dari keluarga yang biasa-biasa, tapi kerjanya yang paling nyata. Seorang presiden yang tubuhnya kurus, tapi mampu mengurus seluruh bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Seorang presiden yang di mana hidupnya, hidup anak-anaknya, hidup istrinya menjadi bahan hinaan orang lain. Dan bagi saya, Presiden Joko Widodo menjadi tolak ukur kemajuan bangsa ini. Waduh, merinding aku guys. Ukur kemajuan pembangunan yang ada di bangsa ini. Bentar lagi ya. Ukur pemerataan yang ada di bangsa ini. Dia datang sebagai pemula dan akan kembali sebagai legenda. Salam. Mantap. Aduh. Guys, gini, jika seandainya PDIP jadi mengusung Anies Baswedan, saya nggak kebayang tuh nasib Ahok.
Iya ya. Kalian tahu kan, si Ahok ini kan musuh bebuyutan Anies dulu saat Pilgub 2017 kan. Sampai-sampai si Ahok di penjara gara-gara dituduh penistaan agama. Udah dijalanin tuh hukuman selama 2 tahun kurang lebih. Itu gara-gara pendukung si Abah diceplosin ke penjara. Pakai surat Al-Maidah ayat 51. Iya, masalah kita ingat. penistaan agama. Aduh, politik bener ya. Dengar-dengar PDIP mengedukung lawannya si Ahok. Lucu emang. Bahkan si Ahok udah berkorban tuh, ya, sampai-sampai dia tuh udah keluar jadi komisaris Pertamina tuh ya, dengan gaji yang gede, gak apa-apa asal bergabung dengan PDIP. Nah, dengan harapan kan PDIP mau mencalonkannya baik itu sebagai gubernur maupun sebagai wakil gubernur. Gak taunya mau dikasih ke orang luar. Kecewa ya Ahok ya. Gak kebayang tuh sedihnya si Ahok. Iya. Mau berontak gak berani. Makan menderita. Udah terlanjur keluar ya. Iya. Lu gak kasihan sama gua ya? Padahal ya di antara kader-kader PDIP yang paling tinggi elektabilitasnya itu ya si Ahok. Iya, Ahok. Kalau seandainya dia kalau Ahok oke. Ini kasihan banget nih nasibnya. Kalau ibarat lagu dangdut kalian tahu nggak? Sungguh teganya pada diriku. Iya juga ya. Gini amat ya nasib Ahok, ya Allah. Belum pernah ada presiden yang awal mulanya rupa ini seperti dia Pak Jokowi. Disuruh duduk di bangku kecil bak anak siswa menghadap guru BP, lalu sengaja diviralkan, benar-benar sebuah penghinaan keji. Ya, ini awalnya ya. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi gue yang ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Ini awal kehancuran PDIP sebenarnya. Senyum, tapi lihat senyum Pak Jokowi. Kita tahu, paham. Fir'aun yang namanya Jokowi, nah, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Jangan melukai. Nah, kalau melukai berat. Pak Jokowi tanpa pattern, langkahnya tanpa pattern. Yang pakai pola itu adalah yang suka baca literatur. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Ini kan PDIP ya. Hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%, Pak. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92. Kalau ratingnya. Kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa ya? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh, Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah melawan orang baik loh, Pak. Ya. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau, Pak, sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Ini bahkan Pak Guru Bajang ya. Mungkin tidak ada pemimpin mantan yang gubernur saya ya, guys. dihina melebihi beliau. Luar biasa hinaannya. Hujatannya luar biasa, fitnahannya luar biasa. Bahkan sampai pada hal-hal yang sangat inti menyangkut kehormatan beliau dan keluarga beliau. Jadi hobi bagi sebagian orang. Ya, benar. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Ini menyindir pedas ya, untuk banteng.
bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya, sedang terik-teriknya, kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Tuh dengerin PDIP. Ini sindir-sindiran keras untuk Bu Megawati ya guys. Waduh aku kalau ingat, sebentar lagi ya kan guys Pak Jokowi. Tidak lagi menjabat ya tidak lagi menjadi presiden, aku kok merasa sedih yo. Kan, tapi ya walau bagaimanapun sekarang, odo Pak Prabowo yang akan menggantikan. Dan insya Allah yo kan Pak Prabowo tidak kalah baiknya dengan Pak Jokowi. Insya Allah ya guys karena kita yakin. Saya yakin dan percaya sama Pak Prabowo. Hanya Pak Prabowo yang hanya mampu untuk menggantikan Pak Jokowi, yang mampu melanjutkan program-programnya Pak Jokowi. Waduh luar biasa guys, aduh yo. Terus untuk komika-komika yang hadir, juga disentil juga oleh orang timur juga. Yo kan, wah lupa kampung lupa yo kalau orang-orang timur sudah pergi ke kota. Yo seperti itulah sering lupa yo kan. Padahal yang membangun Nusa Tenggara Timur itu Pak Jokowi. Aduh sekarang opo kalian hino-hino yo, kan Pak Jokowi. Aduh memanglah yo lagi pun, yo untuk abang-abang yang menyenggol. Poro influencer yo kan yang tidak ikut demo ngapain soyo ikut demo kita-kita. Ataupun mungkin banyak yo artis-artis yang ikut tak ikut demo itu karena opo? Karena kalian tidak mewakilkan rakyat, terkecuali yo. Terkecuali ini yo kan, terkecuali demo yo, untuk mendesak prio untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset korupsi, kalian enggak usah suruh. Nih, yo anak-anak jenderal pasti akan ikut turun termasuk aku juga yo, kalian enggak usah suruh yo, kalian enggak usah suruh karena itu benar-benar untuk rakyat, tapi opo sebaliknya ketika itu diajukan oleh Pak Jokowi kalian diam. Bungkam, yo enggak mau berbicara pun, yo. Mahasiswa ini enggak odo. Yang mau bicara, mengangkat isu itu, yo. Kan padahal Jokowi tidak sekali dua yo. Kan, yang mendorong Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset korupsi. Ini, tapi opo tanggapan ataupun respon dari podo kalian, mahasiswa. Enggak odo, padahal itu yo undang-undang. Yong. Bagus, nah sekarang opo Jokowi sojo yang disalahkan, padahal itu bukan salah dia, udahlah ya guys, apapun tanggapan kalian silakan berkomentar di bawah dan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.